Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Esther di sini. Nah, kita akan membuat video tentang penjelasan website. Dia berbeda dari video sebelumnya. Ini saya akan menjelaskan website yang sudah saya buat. Nah, website yang sudah saya buat ini saya buat menggunakan OpenChart. Yaitu website yang berbentuk OpenChart ya. Oke. Nah, di sini sebelum kita buka, pastikan exam kalian sudah aktif, Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka web browser kalian. Kemudian ketikkan localhost yang sudah saya buat, yaitu localhost toko upload. Nah, di sini adalah bentuk dari toko yang sudah saya buat. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini tokonya itu bernama CL Shop. Nah, di sini toko ini saya menjual kamera, mulai dari action camera, drybox, gimbal stabilizer, kamera, lensa, dan lain-lain. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari nama yang di sini. Itu kita buatnya di admin, di bagian administrator. Nah, kita login dulu. Jangan lupa masukkan username dan password. Kemudian kita close. Nah, untuk itu yang nama ini dan yang ada di depan sini, logo ini, itu kita buat di sistem, di setting. Nah, di sini kita bisa ganti meta title-nya CL Shop, kemudian meta tag-nya. Kemudian di sini ada store, ownernya siapa, alamatnya di mana, kemudian telepon, email, dan lain-lain ya. Nah, di sini ada region atau dia berada di bagian mana. Kemudian yang ini adalah icon yang ada di atas sini. Kemudian yang store logo ini yang berada di sini, oke? Setelah itu kita turun ke bawah. Ini di sini ada beberapa navbar. Dia memuat beberapa action kamera, drybox, dan gimbal dan lain-lain. Itu ada di katalog di bagian kategori. Nah, di sini yang memuat semua yang ada di navbar kalian nanti, oke? Nah, di sini turun ke bawah lagi. Ini namanya banner. Nah, di banner ini kalian bisa buat di Oke, nah untuk bannernya itu kalian bisa buka di design, di banners. Nah, di sini yaitu homepage slideshow. Nah, di sini homepage slideshow-nya kalian bisa buat sebanyak yang kalian mau ya. Di sini saya taruh ada 6 gambar dan kalau bisa besar dan ukurannya itu sesuai atau ya mirip-mirip sama lah ya. Oke. Setelah buat jangan lupa untuk di save. Nah, setelah itu kita turun ke bawah lagi. Di sini ada beberapa produk yang sudah saya buat. Nah, produk itu buatnya di mana? Untuk produk kita buat di katalog di bagian produk di sini. Nah, di sini saya ada ya sekitar 15 produk yang sudah saya masukkan. Nah, produk ini coba kita buka salah satu yang ini. Nah, di sini produknya itu ada bagian produk name, deskripsinya, kemudian di data itu dia modal keberapa produknya, kemudian ada harga, kemudian tas kelasnya juga ada. Ini dia apa gitu ya yang mau dimasukkan, oke? Terus kemudian ada kualitasnya, minimum kuantitasnya, stoknya ada ready atau tidak, itu kita bisa masukkan di sini. Berat, ukuran, semuanya ada di sini, oke, di data. Nah, di link di sini, oh ya, ini ada manufaktur, nanti saya jelaskan sebentar. Nah, di sini juga ada bagian kategori yang dia menghubungkan. Misalnya, ini kan baterai ya. Dia berada di kategori dia di aksesoris kamera.
Jadi misalnya kita show all aksesoris kamera. Jadi ini aksesoris kamera ada adapter lensa dan juga action cam. Kalau misalnya kita show all, maka dia akan muncul di sini produknya ya. Di mana baterainya itu tadi. Baterainya tadi mana? Sabar. Oh ya sudah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah setelah itu di sini nanti baru saya jelaskan bagian yang ini. Kemudian di sini ada atribut, nah option, closing, discount, special, dan juga gambarnya. Nah gambarnya di sini gambar dari produknya. Oke, teman-teman bisa masukkan nanti. Jangan lupa nanti di save. Nah kita ke kategori dulu. Misalnya tadi itu aksesoris kamera. Nah aksesoris kamera itu dia nanti ada lagi seperti parenting gitu ya. Jadi ini kalau misalnya adapter lensa. Nanti di bagian data sini dia tuh anak dari orang tuanya siapa? Orang tuanya itu aksesoris kamera seperti itu ya teman-teman. Kayak ya contohnya seperti itu. Oke. Setelah itu nah setelah itu misalnya kita kembali lagi kita ke depan. Ini yang sudah selesai ini produk ya. Nah yang di bawah sini itu namanya manufaktur. Manufaktur itu misalnya logo atau brand apa yang mau diiklankan di sini, oke? Nah, di sini untuk manufakturnya itu kalian bisa buka di desain juga bisa di ini banners manufaktur, bisa juga di mana ya? Sabar. Oh tidak, memang di sini. Oke, memang nggak ada di sini. Jadi bisa di manufaktur, kita edit, kita masuk. Nah, di dalam ini kalian bisa masukkan brand-brand apa saja, image-nya yang mana, itu sebanyak yang kalian mau. Jangan lupa nanti di save, oke? Nah, setelah manufaktur, di bawah sini itu ada information. Informasi, misalnya ini tentang kami, atau tentang toko kami, si Alsop, itu yang menjelaskan si Alsop itu apa sih, gitu. Oke. Kemudian yang ada lagi itu kebijakan pembelian barang. Misalnya barangnya yang nanti dikirim misalnya ada bermasalah begitu. Jadi sebelum memesan kalau bisa baca dulu kebijakan pengembalian barangnya baru bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada keamanan dan privasi. Kemudian dan juga syarat dan ketentuan dari pembelian dari Shop ini. Oke, nah sekarang kita kembali dulu. Nah, ini bagian di depannya seperti ini ya teman-teman. Ini ada search, kemudian ini items. Di sini misalnya kita membeli barang yang ini, dry cabinet. Nah, itu bisa langsung ke add to chart, maka dia langsung tertambah di sini. Item ya berapa yang harus kita beli, subtotalnya berapa, jumlah totalnya berapa semua, oke? Nah, tapi itu harus daftar dulu di sini my account, kita daftar dulu terlebih dahulu, oke? Nah, di sini nanti dia kasih apa namanya? Muncul informasi sukses kalau dari kabinetnya udah masuk ke keranjang. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Ya, di sini itu ada apa namanya? Nah, di sini ada kategori, misalnya aksesoris kamera itu kan ada adapter lensa, kemudian action cam, kemudian dry box itu ada Everbraid dan juga Casel. Kemudian gimbal ada gimbal HP, kamera, kemudian kamera ada DSLR, mirrorless dan seterusnya ya. Nah, di sini misalnya tadi saya contohkan yang ini, jadi kita coba yang kamera. Nah, di sini kalau misalnya kita show all kamera, maka dia akan muncul kamera. Deskripsinya tuh apa. Kemudian kalau misalnya, nah refine search ini yang tadi saya bilang, kamera itu misalnya
Di sini yang kategori, sobat. Nah, kategori. Nah, kamera. Nah, ini kita buat lagi kamera DSLR. Nah, kamera DSLR itu kita hubungkan dengan kamera. Yang tadi saya bilang parentnya siapa gitu. Nah, itu kamera. Jadi kalau misalnya kita klik kamera DSLR di sini, nah maka produk yang lain yang tidak muncul di depan itu maka dia akan muncul. Nah, yang ini dia kan ada muncul di depan. Tapi juga bisa muncul di bagian kamera. Itu caranya kita ke link yang tadi, kategoris. Kita hubungkan. Dia kategorinya di bagian mana? Oh, kamera DSLR. Oh, kamera mirrorless. Seperti itu ya. Jadi tinggal dihubungkan saja. Nah, manufakturnya itu bisa langsung pilih juga. Misalnya apa? Dia mereknya apa? Fujifilm kah, GoPro atau Canon. Kemudian nah, di sini kita pilih Canon. Nah, di sini itu kita bisa pilih selain kamera DSLR. Misalnya kita mau taruh di kamera. Dia hubungan dengan kamera. Bisa tinggal cari kamera. Nah, bisa ini. Kita save. Nah, kemudian terus kita balik ke kamera. Maka dia akan muncul produknya di kamera. Nah, khususnya seperti itu. Kalau misalnya kita masuk ke DSLR, dia akan tetap muncul di DSLR. Kalau misalnya kita balik ke home, dia juga akan muncul di situ. Jadi tinggal dikonek-konek saja, oke? Kita mana kamera? Seperti itu ya. Ini kamera mirrorless, juga nanti masuknya begitu. Jadi kalau misalnya kita buka, kita lihat oh kamera mirrorless. Kamera mirrorless deskripsinya apa, dia kenapa gitu kan. Nah, nanti di bagian produk juga, kalau misalnya kita klik ini, nah kita bisa melihat full dari deskripsi barang. Nah, dan juga ada beberapa foto yang bisa kita lihat juga. Nah, dari berbagai sisi ya. Itu caranya gimana? Sabar, ini Fujifilm, mana ya? Nah, ini Fujifilm. Nah, itu kita bisa buat di produk, kita edit. Oke, sorry. Nah, kita masuk ulang di produk, kita ke action, kemudian ini, yang ini. Nah, ini kita buka. Nah, ini kita masukkan deskripsinya di sini. Nanti dia akan muncul di bagian sini. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini meta tag-nya ini yang di atas ini. Kemudian ini datanya dia produk keberapa, harganya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Linknya dia di kamera mirrorless, bisa juga kita masukkan ke kamera. Nah, kita masukkan kamera, dia manufakturnya itu mereknya Fujifilm. Kemudian image-nya itu bisa ditambahkan lebih dari satu ya teman-teman. Kemudian kita save. Oke, kita refresh. Nah, seperti itu ya. Nanti kita balik kamera. Nah, di sini itu langsung ada harganya, brandnya apa. Jadi kalau misalnya kita klik brandnya, nah dia akan muncul nih. Oh, brand Fujifilm tuh ini ada Fuji lensa sama ini gitu. Karena dia sudah terkonek dengan manufakturnya tadi ya. Oke. Oke, nah ini harganya. Kemudian bisa langsung masukkan ke sini atau bisa wishlist dulu, add wishlist juga bisa. Ini wishlistnya langsung tambah. Misalnya ini kita lihat. Nah, tapi harus login dulu, oke? Nah, setelah itu, nah tadi kita balik ke kamera. Nah, kalau kita balik ke kamera, maka akan muncul Fujifilm. Seperti itu ya, oke? Oke, apalagi ya? Nah, terus untuk tadi selalu jelaskan, yang di bagian ini, informasi ini, kalian bisa cari di ini, katalog di bagian informasi. Nah, di sini kalian tinggal edit. Nah, sesuai dengan yang kalian perlu gitu kan. Oke. Nah, misalnya sekarang ya, itu tadi sudah ya, produk, desain.
di desain banners ya. Oke, sudah semua sepertinya yang saya jelaskan yang perlu untuk dibuat. Nah, jangan lupa kategorinya itu ada banyak yang bisa kalian gabungkan. Misalnya itu ya, gimbal stabilizer. Gimbal stabilizernya itu ada gimbal HP. Nah, gimbal HP itu orang tuanya siapa? Gimbal stabilizer, seperti itu ya. Pokoknya kita tinggal connect-connect saja, oke? Oke, ya itu dia sekian dari saya. Oh ya, jangan sebelum membeli di CL Shop jangan lupa kita wishlist dulu ya. Sorry, kita mendaftar dulu. Oh ya, saya lupa untuk kurensi harganya di sini. Itu dia bisa dolar, bisa rupiah. Itu kita buka di sabar ya. Saya agak lupa tadi di mana ya. Sistem kah? Ya, di sistem. Terus kita ke setting kah? Bukan. Sabar ya teman-teman. Oh ya, ini juga ada manufaktur. Manufaktur yang ini itu untuk ya gambarnya ya. Untuk kita hubungkan ke apa namanya yang di kategori, yang di produk. Sama di mana ya? Oh ya, sudah. Dia ada di sistem, di bagian location, kemudian di currency ya. Nah, untuk di sini itu dia ada dua, yaitu US dollar sama rupiah. Nah, di sini yang default itu rupiah ya. Ya, yang itu sih yang pengen saya jelaskan itu currency supaya dia munculnya itu ya dalam bentuk rupiah seperti ini. Kalau nanti buatnya apa namanya dolar, maka di sini akan muncul dolar. Ya, oke, sekian tutorial dari saya kali ini. Kiranya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Sekian dari tutorial saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.